bersama-sama. Tuhan, sekarang kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Urapan-Mu atas hamba-Mu, dan Tuhan kiranya membukakan pikiran kami untuk mengerti kebenaran, membukakan telinga kami untuk mendengarkan suara Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya firman Tuhan akan menyingkapkan pikiran kami sehingga kami memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, saudara-saudara, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Firman Tuhan akan diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17. Rumah kami dekat ada musola di belakang rumah, jadi sekarang lagi ada azan maghrib. 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Amin. Nah, saudara-saudara, Elia itu dia melayani Tuhan, lalu kemudian Tuhan suruh Elia pergi kepada Ahab. Ahab itu raja orang Israel. Nah, kerajaan Israel sejak zaman Salomo, maka sejak anaknya Salomo itu terpecah jadi 2. Kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Kerajaan Israel itu membawahi 10 suku, sedangkan kerajaan Yehuda itu membawahi 2 suku, yaitu suku Benyamin dan suku Yehuda. Nah, kerajaan Yehuda itu ibu kotanya di Yerusalem, sedangkan kerajaan Israel itu ibu kotanya di Samaria. Nah, Ahab itu adalah raja orang Israel. Tuhan suruh Elia datang kepada Ahab, raja orang Israel, untuk menyampaikan penghukuman Tuhan. Lalu kemudian Ahabnya kurang terkenal, lebih terkenal istrinya. Istrinya namanya Isabel. Spellingnya jangan salah, Isabel bukan Isabel. Sebab kalau Isabel itu artinya beda. Ya. Lalu kemudian Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit dan kita tahu kisahnya terkenal sekali. Elia dipelihara oleh burung-burung gagak untuk memberi makan Elia, dan 1,5 tahun Elia ada di tepi sungai Kerit. Lalu kemudian Elia setelah sungai Kerit menjadi kering, maka Tuhan berbicara lagi. Perhatikan saudara-saudara, bahwa Tuhan berbicara kepada Elia, lalu kemudian Tuhan tidak bicara setiap hari. 1,5 tahun kemudian Tuhan baru berbicara lagi kepada Elia, lalu kemudian Elia disuruh pergi ke Sarfat. Sarfat itu wilayah Sidon. Nah, Isabel itu adalah anak dari Raja Sidon. Ini satu strategi Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan justru sembunyikan Elia. Tadinya di tepi sungai Kerit, kita ngerti dah, itu tempat sepi, itu orang jarang datang ke situ. Tapi saudara-saudara, itu Elia disuruh pergi ke Sarfat, ibu kota Sidon, maka itu satu hal yang kita nggak bakal kepikiran. Itu adalah kampung halaman Isabel. Sarfat itu adalah tempat lahirnya Isabel. Jadi saudara-saudara, itu satu strategi Tuhan yang luar biasa,
yang kita nggak bakal kepikiran apa yang Tuhan pikirkan itu. Dan kemudian kita pikir itu tuh Elia akan dipelihara Tuhan lewat janda, walaupun janda mungkin jandanya janda kaya, karena waktu itu makanan serba mahal. Waktu itu sudah kira-kira 2 tahun tidak ada hujan, berarti sayuran mahal sekali dan makanan itu sangat mahal waktu itu. Jadi saya kira hanya orang kaya yang bisa punya makanan cukup untuk bisa terima tamu seperti Elia begitu. Tapi saudara-saudara, kita tahu bahwa ternyata ibu janda yang dipakai Tuhan untuk pelihara Elia itu, dia cuma punya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Buli-buli itu botol. Dan kemudian saudara-saudara, minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, dan tepung dalam tempayan itu pun tidak habis sampai Tuhan mengirimkan hujan atas muka bumi. Nah, saudara-saudara, perhatikan bahwa minyak itu tidak berkurang dan tepung dalam tempayan itu pun tidak habis, tetapi itu tidak bertambah. Itu satu genggam tepung itu tidak jadi satu karung tepung. Itu minyak dalam botol kecil itu tidak menjadi minyak dalam botol-botol besar, tidak jadi minyak dalam satu tempayan yang besar, tidak seperti itu. Nah, saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari adalah Tuhan melatih anak-anak Tuhan untuk hidup sederhana. Jadi saudara-saudara, kalau Anda berdoa, Tuhan berkati saya berlimpah-limpah, saya kira kita mesti perbaiki lagi, kita mesti luruskan lagi motivasi kita berlimpah-limpah itu seperti apa. Yang pasti adalah Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Amin. Ya. Nah, saudara-saudara, kemudian kita lihat bahwa anak ibu janda ini jatuh sakit, sakitnya itu sampai sangat keras dan kemudian akhirnya mati. Lalu kemudian saudara-saudara, kita lihat Elia, bukan maunya Elia pergi ke Sarfat. Bukan maunya Elia bersembunyi di Sarfat. Tuhan yang suruh Elia pergi ke Sarfat. Lalu kemudian kita lihat bahwa Elia mengikuti pimpinan Tuhan sampai ketemu rumah ibu janda ini pun itu tidak sengaja, itu memang Tuhan yang atur sedemikian rupa sampai akhirnya Elia tinggal di rumahnya ibu janda ini. Sorry, saya minum dulu. Nah, jadi ibu janda ini nyalahin Elia dan kemudian ibu janda ini berkata, singgahkah engkau kepadaku untuk memberitahukan kesalahanku dan membuat anakku mati. Jadi saudara-saudara, Elia nggak bisa disalahin begitu dong, ya. Nah, banyak orang berpikir kalau misalnya orang kena masalah itu pasti karena dosa. Kalau misalnya dia sakit itu pasti karena dosa. Satu kali saya pernah sakit, lalu kemudian ada teman saya sesama pendeta, dia datang ke rumah sakit, lalu kemudian dia bilang begini, Pak Joni, kayaknya mesti introspeksi, katanya. Introspeksi kenapa? Saya bilang, iya, kayaknya Bapak baru berapa bulan lalu masuk rumah sakit, sekarang masuk rumah sakit, kayaknya ada dosa tersembunyi, katanya. Jadi ngaku aja Pak, Tuhan itu baik, Tuhan pasti mengampuni, Tuhan pasti akan pulihkan kesehatan Bapak. Saya pikir ya, lu nggak usah datang deh, gitu ya. Orang datang ke orang sakit, lalu kemudian bukannya menghibur, bukannya memberikan kekuatan, tapi justru malah mengatakan sesuatu yang menurut saya melukai hati gitu loh. Ya, emang gue sakit apa? Emang gue dosa apa begitu? Kok dia bisa ngomong seperti itu? Jadi saudara-saudara, banyak orang berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi itu kalau negatif berarti itu pasti karena dosa. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Kita harus mengerti bahwa masalah itu bisa datang meskipun Anda mengikuti jalurnya Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, dan tepat seperti yang Tuhan kehendaki, itu yang Anda lakukan, itu pun tetap ada masalah. Dan kalau Anda mau tidak ada masalah, saya kira hanya orang mati yang tidak punya masalah.
selama orang hidup dia punya masalah. Setuju saudara-saudara ya? Jadi kita perhatikan orang tidak menikah itu masalah loh. Umurnya udah 40, udah 50, orang tidak menikah itu masalah. Tapi kalau sudah menikah, apakah masalahnya berkurang? Oh tidak. Justru orang yang sudah menikah justru menambah masalah. Dia masalah dengan mertua, dengan adik ipar. Ya. Lalu kemudian sudah menikah, sudah 5 tahun, 10 tahun tidak punya anak. Itu masalah loh. Tapi kalau punya anak, bukan berarti mengurangi masalah. Tambah anak, tambah masalah, saudara-saudara. Jadi hidup itu memang harus dihadapi, ada masalah yang kita memang harus hadapi, dan kita tidak bisa menghindar dari masalah dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara, saya perhatikan bahwa Elia itu bukan dia pengen pergi ke rumah ibu janda itu, kenal juga enggak, dan ibu janda pun bukan ibu janda yang kaya. Meskipun kaya, dia mau apa juga. Nah, saudara-saudara, sampai anaknya sakit, Elia tidak bisa disalahkan sebetulnya. Tapi saudara-saudara, ketika ibu janda itu berkata, singgahkah engkau kemari kepadaku untuk menyatakan kesalahanku dan menyebabkan anakku mati. Elia tidak berdebat, Elia tidak membela dirinya, dia ambil anak yang udah mati itu, dia bawa naik ke atas. Berarti apa yang Elia lakukan adalah dia mengambil sebuah tanggung jawab. Elia tidak berkata, ini mah bukan salah saya. Ini mah memang Tuhan aja kehendaki dia mati. Jadi Elia tidak membela dirinya, dia ambil tanggung jawab, dia bawa anaknya ke atas, ke ruang atas. Ibunya diajak nggak doain anaknya? Halo? Ibunya tidak ikut. Apa buktinya ibunya tidak ikut? Setelah anaknya hidup, Elia membawa kembali anak itu, dibawa ke bawah, dikasihin ke ibunya. Berarti Elia doa sendirian. Nah, saudara-saudara, banyak orang berpikir, doa makin banyak orang itu makin baik. Ya, banyak orang berpikir, ayo tolong bantu doa, Pak Pendeta tolong doakan, Pak Pendeta tolong doakan ini, saya ada masalah ini. Saudara-saudara, Anda berdoa sendirian itu lebih baik daripada doa rame-rame. Jadi makin banyak orang yang ikut mendoakan, itu bukan berarti makin baik, saudara-saudara. Perhatikan bahwa kualitas doa seseorang bukan ditentukan waktu dia doa rame-rame. Kalau Anda doa rame-rame, itu baik. Itu baik. Kalau ada ibadah doa, ada acara doa di gereja atau di persekutuan doa, atau dimanapun Anda ikut doa, itu baik. Tetapi kualitas doa seseorang itu ditentukan waktu dia doa sendirian. Kalau kita doa rame-rame nih ya, di gereja atau di persekutuan doa 2 jam, 3 jam, kalau Anda bisa ikut, itu baik. Tapi saudara-saudara, kalau Anda bisa doa sendirian di rumahmu, sendirian, dan Anda bisa doa 2 jam, 3 jam, itu baru namanya doa. Itu doa yang berkualitas, itu kualitas doa seseorang itu ditentukan waktu dia doa sendirian. Amin. Nah, saudara-saudara, Elia berdoa dengan iman yang besar, dia berkata begini, Tuhan, bangkitkan kembali bangkitkan kembali anak ini, biar rohnya kembali lagi kepada tubuhnya. Saya pernah 2 kali doain orang mati, supaya bangkit gitu ya. Doain orang mati supaya bangkit. Saya pernah doa di Jakarta, waktu itu anak muda umur 21 atau 22 tahun, dia sakit lupus dan kemudian mati. Lalu kemudian saya doakan di ruang jenazah, saya doakan kira-kira 2 jam dan tidak bangkit. Lalu kemudian saya pernah berdoa buat orang kanker otak, dan puji Tuhan atas anugerah Tuhan yang kanker otak itu sembuh. Lalu kemudian ada orang di Belanda, anaknya kanker otak, dan minta saya doain anaknya. Saya bilang, Pak, itu saya aja kaget dia sembuh yang kemarin. Jadi saya nggak berani dah. Nggak apa-apa, Bapak datang aja, katanya doain anak saya, katanya.
Lalu kemudian kita kan mesti ngurus visa, lalu kemudian ada banyak perintilan-perintilan yang kita harus lakukan, jadi kita nggak bisa langsung berangkat gitu aja. Lalu kemudian beberapa hari kemudian saya datang di Belanda itu, di Amsterdam. Lalu kemudian waktu saya datang ke Amsterdam itu, anaknya sudah mati 6 hari. 6 hari udah mati. Lalu kemudian saya tanya, kenapa belum dikubur? Dia bilang, si bapaknya bilang, nunggu Pak Joni katanya. Saya bilang, loh, Tuhan Yesus aja ngebangkitin Lazarus baru 4 hari matinya. Lah siapa saya 6 hari mati, saya suruh bangkitin. Lalu kemudian saya tidak mau mengecewakan, dia juga kan udah keluar uang cukup besar untuk datengin saya ke sana. Lalu kemudian saya doain, dan saya doa di ruang jenazah itu 3,5 jam. Saya doain supaya anak itu bangkit. Kebetulan anaknya itu baru umur 26 tahun, baru lulus sekolah kedokteran gigi di Belanda, dan kemudian anaknya mati. Aduh, orang tuanya sangat terpukul. Jadi saya doain dengan mama, papahnya, dengan 2 adiknya dan omahnya di ruang jenazah 3,5 jam dan tidak bangkit. ya siapa tahu lah, kan kita pernah doain orang sakit, lalu kemudian orang sakit itu sembuh, ya sering kali sih nggak sembuh juga sih. Kita doain orang sakit dan kemudian orang sakit itu ya tetap aja sakit. Dia sembuhnya, misalnya dia sembuh pun, apakah karena obat, karena dokter, atau karena kita doain, ya kita nggak tahu juga. Kita percaya doa kita punya kuasa, tetapi kan kita mesti mengerti tentang kedaulatan Tuhan. Nah, Elia itu berdoa dan berkata, Tuhan, kembalikan nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Ini satu doa yang luar biasa, saudara-saudara. Iman yang besar. Nah, tetapi saudara-saudara, kemudian Elia itu pun dia bukan cuma berdoa saja, tapi dia mengunjurkan badannya atas anak itu. Nah, si anak ini kalau dalam bahasa Indonesia kan anak itu, tapi tidak jelas perempuan atau laki-laki. Tapi kalau dalam bahasa Inggris jelas sekali, ini anaknya anak perempuan nih yang sakit. Anak perempuan yang umurnya berapa tahun kita nggak tahu. Tapi misalnya Anda punya anak perempuan, lalu minta pendeta datang, hamba Tuhan datang. Lalu si hamba Tuhan itu membaringkan badannya di atas anak kita yang sakit. Kira-kira Anda akan berpikir apa? Cabul nih pendeta nih, gitu. Ya, lalu kemudian mungkin Anda akan berpikir, gila nih pendeta nih. Ini orang, anak saya sakit malah dia berbaring di atas anak saya. Lalu kemudian Elia berbaring bukan cuma sekali, tetapi dia berbaring sampai 3 kali. Nah, saudara-saudara, dia berbaring di atas anak itu, lalu kemudian dia doa lagi, Tuhan, bangkitin anak ini. Nah, saudara-saudara, kemudian kita perhatikan, Elia tuh berdoa dengan jujur. Berdoa dengan jujur. Dia berdoa, Tuhan, apakah Engkau menghukum janda ini yang telah menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Jadi saudara-saudara, Elia tuh doanya nggak ada sopan-sopannya gitu loh. Dia nggak sopan, tapi dia berdoa dengan jujur, dengan hati yang lapang, saudara-saudara. Doa dengan jujur. Kadang-kadang kita doa, tapi kita doa tuh, maaf, doanya rada munafik. Munafik itu temannya munaro. Jadi saudara-saudara, dia berdoa, tapi doanya tuh sia-sia. Satu kali saya pernah diajak makan setelah selesai pelayanan di daerah kota. Saya diajak makan di Pecenongan sama suami istri. Lalu kemudian di Pecenongan itu, lalu kemudian di Pecenongan kan makannya di kaki 5 gitu ya. Lalu kemudian ada pesanannya tuh ada apa, kangkung hot plate gitu. Lalu kemudian itu kan begitu datang di meja tuh kan berasap gitu ngejeos, berasap. Lalu kemudian si bapaknya yang ngundang saya makan itu, dia bilang begini, Pak Joni, saya yang doa ya, katanya. Saya bilang, oh iya, silahkan.
Lalu kemudian dia doanya begini. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam sorga. Ngomong sorganya itu sorga. Kami bersyukur untuk makanan ini Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati orang-orang miskin. Berkati orang-orang kekurangan. Berkati orang-orang yang kelaparan. Berkati semuanya Tuhan. Sehingga mereka punya makanan yang baik juga seperti kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya pikir dalam hati ya, gue jadi pendeta aja udah puluhan tahun nih. Kita kalau mau makan, memakan aja gitu ya. Doa-doa terima kasih, bersyukur pada Tuhan. Ini mah doa buat orang miskin, untuk orang kekurangan, orang kelaparan. Lalu kemudian, tapi ternyata begitu amin, ternyata saya lihat doanya si Bapak tadi efektif. Ada satu ibu pegang mangkok, lalu kemudian dengan anaknya kira-kira setinggi meja, mungkin anaknya umur 4-5 tahun gitu, dia pegang mangkok juga. Si ibunya bilang, kasihan Pak, orang miskin Pak, katanya. Saya bilang, nah lo tadi doain orang miskin, nih orang miskin Tuhan kirim nih. Saya bilang begitu, saya pikir dalam hati. Lalu kemudian si bapaknya bilang, enggak. Katanya. Lalu si anaknya kan tingginya semeja, jadi dia lompat-lompat untuk lihat itu apa tuh yang ngejeos, yang berasap itu, kangkung hot plate itu. Dia bilang, kasihan Om, lapar Om, biar bisa beli nasi putih aja Om. Nah, nasi putih di Pecenongan itu kan 10.000 atau berapa gitu ya. Lalu kemudian si bapaknya bilang, enggak, sana. Nah, banyak orang saudara-saudara seperti Bapak ini. Dia doa buat orang miskin, tapi Tuhan kirim orang miskin, dia tolak. Dia berdoa buat orang kekurangan, orang kelaparan, tapi Tuhan kirim orang kelaparan dan dia tolak. Banyak orang berdoa, Tuhan kami berdoa untuk misi di Kalimantan, kami berdoa untuk misi di Kamboja, di mana-mana. Tapi saudara-saudara, waktu diajak, ayo kita misi Pak. Lalu kemudian dia bilang, aduh sorry, saya sibuk banyak kerjaan. Saya nggak mungkin bisa ninggalin kerjaan saya. Tapi kemudian si orang yang bilang begini, kalau begitu Bapak mau nggak katanya? Kalau misalnya Bapak yang kasih dananya, jadi dana Bapak yang jalan, ini ada anak sekolah kita pengen ikut misi tapi nggak punya uang katanya. Aduh, sorry, saya juga punya banyak kebutuhan, saya nggak bisa bantu, katanya. Lah, kalau gitu Anda berdoa buat misi, buat apa? Banyak orang berdoa buat misi, tapi dia nggak mau keluar duit, dia nggak mau keluar tenaga. Lalu doamu tuh apa artinya? Saudara-saudara, banyak orang berdoa, tapi doanya tuh tidak ada artinya. Anda harus berdoa dan bertindak. Amin. Ya, bukan cuma doa, tapi juga Anda harus melakukannya dengan tindakan saudara. Lakukanlah apa yang Anda doakan dan doakan apa yang Anda lakukan, saudara-saudara. Yes, amin, nah, amin. Banyak orang salah kaprah dalam doanya. Kita mesti berdoa dengan benar, tetapi kita juga harus melakukan dengan benar. Amin. Amin. Satu kali saya sakit di rumah sakit. Lalu kemudian waktu itu anak kami masih diantar jemput sama istri saya. Lalu kemudian istri saya jadi cuma bisa datang kalau pas jam besuk sore. Jadi kalau pas jam besuk siang, istri saya nggak bisa datang karena istri saya harus ngurusin anak-anak masih kecil-kecil gitu. Lalu kemudian lagi siang-siang begitu, ada 4 orang datang. Itu dia bilang, Pak, permisi, katanya kami dari Sekolah Alkitab. Ini dia sebutkan nama sekolah Alkitabnya. Kami punya tugas dari dosen kami suruh praktek doain orang yang sakit, katanya. Apakah Bapak bersedia untuk didoakan, katanya. Lalu kemudian saya bilang, oh iya silahkan. Lalu kemudian saya tutup mata, lipat tangan, saya doa. Kenapa harus lipat tangan dan tutup mata? Apakah ada di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu kalau doa mesti lipat tangan? Tidak ada. Tidak ada satupun ayat yang mengatakan kalau doa mesti lipat tangan. Kenapa harus tutup mata? Apakah ada di Alkitab yang mengatakan kalau Anda doa harus tutup mata? Juga tidak ada. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab berkata kalau doa itu mesti tutup mata. Lah kenapa kita doa tutup mata dan lipat tangan?
soalnya kebiasaan waktu di sekolah minggu. Di sekolah minggu kan kita kalau doa, anak-anak ayo kita doa, lipat tangan, tutup mata, kita doa. Ya, sebetulnya sih itu bisa-bisaannya guru sekolah minggu Tradisi aja turun-menurun, sih. Bapak. Ya soalnya kalau anak-anak, kalau dia nggak disuruh tutup mata, matanya jelalatan. Kalau anak-anak nggak disuruh lipat tangan, dia tarik-tarik temannya. Jadi saudara-saudara, kita udah kebiasaan tutup mata, lipat tangan. Saya tutup mata, lipat tangan gitu. Lalu kemudian tiba-tiba satu orang yang doain, dia bilang begini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keplok. Dia tumpangin tangan saya dikeplok gitu, geplok tenawan. Kayak ditampar begitu, plok begitu. Lalu kemudian dalam nama Tuhan Yesus sembuh, sembuh. Saya punya kepala didorong-dorong, gelo tuh anak tuh, didorong-dorong. Lalu kemudian ada lagi temannya, yang satu pegang perut saya, yang satu pegang kaki saya, dia dorong-dorong. Dia bilang sembuh, sembuh, sembuh. Itu waktu itu saya sakitnya tuh kalau kalau dipencet itu rasa sakit gitu. Lalu kemudian saya sampai nahan sakit, gitu. Terus dia bilang begini, udah sembuh belum Pak, katanya. Lalu kemudian saya dengan polosnya saya pegang-pegang perut saya, masih sakit. Saya bilang masih sakit. Kita doa sekali lagi ya Pak ya, katanya. Lalu kemudian dia keplok lagi, kepala saya didorong-dorong lagi, perut saya didorong-dorong lagi. Lalu kemudian setelah doa gitu, dia tanya, gimana Pak? Udah sembuh belum Pak? Saya dengan polosnya saya pegang-pegang lagi perut saya. Terus saya bilang masih sakit. Lalu kemudian dia bilang, kita doa lagi apa ya untuk ketiga kalinya. Saya sampai waktu dia doa tuh saya nahan sakit. Setelah dia doa 3 kali, lalu kemudian dia nanya lagi, udah sembuh belum Pak? Saya tanya, kamu udah umur berapa? Saya bilang. Terus dia malu-malu, dia bilang umur 19 tahun, ada yang bilang umur 20 tahun. Saya bilang, tahu nggak? Anak saya aja udah sekolah Alkitab, udah mau lulus. Anak saya lebih tua dari kamu. Yang kamu lakukan tuh kurang ajar, saya bilang. Saya tuh udah puluhan tahun jadi pendeta. Ini kamu kurang ajar sama saya. Kamu main tumpangin tangan, dikeplok begitu. Emang kamu pikir kamu siapa? Saya bilang gitu. Ya, kamu bukannya bikin orang jadi sembuh, malah jadi bikin tambah sakit, tahu? Panggil dosen kamu ke sini. Sini saya marahin dosen kamu. Kurang ajar kamu, saya bilang. Iya Pak, maaf Pak. Kalau gitu kami permisi Pak. Iya sana pergi. Saya bilang gitu. Lalu kemudian saya usir tuh dia pergi. Terus begitu dia pergi, saya ngedumel tuh. Saya bilang kurang ajar tuh anak-anak sekolah Alkitab nih. Lalu kemudian saya pencet-pencet lagi. Tapi udah nggak rasa sakit sekarang. Lalu kemudian berapa jam kemudian, dokternya datang visit gitu. Si dokter yang nangani saya datang visit. Lalu gimana Pak Joni? Baik, katanya. Saya bilang baik Pak. Lalu kemudian kita periksa ya. Nah dokter internis itu kan kalau periksa itu kan dia suka pencet perutnya terus ditekan gitu, sampai ditekan. Baru dipencet sedikit, kemarin tuh pencet sedikit aja sakit. Lalu kemudian dia pencet udah rada keras. Saya bilang, dia tanya, sakit nggak Pak? Enggak. Dia pencet lebih keras lagi. Sakit nggak Pak? Enggak, saya bilang. Loh, kemarin sakit sekali, katanya baru dipencet sekali. Sekarang saya udah pencet keras begini, nggak sakit Pak, beneran? Iya Pak, bener nggak sakit, saya bilang. Lalu kemudian si dokternya bilang sama susternya, coba sus, tolong kasih tahu orang laboratorium suruh periksa darah lagi, katanya. Dia periksa darah lagi, 1 jam kemudian hasilnya keluar dan saya udah normal. Saya pulang malam itu juga. Saya doa, Tuhan,
Saya mohon Tuhan berkati anak-anak muda yang tadi doain saya yang kurang ajar itu. Tapi ternyata doa dia berkuasa dan saya disembuhkan Tuhan. Haleluya. Lewat doanya. Doanya tidak berkeputusan. Jadi kalau dia doain orang sakit, dia tanya udah sembuh belum Pak? Dia doain lagi. Dia doain lagi sampai terjadi kesembuhan, sampai terjadi sesuatu lewat doa mereka. Amin. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang ada doa yang kita maaf dalam tanda kutip kita menghakimi. Kita bilang ini doa jelek nih, ini doa nggak bagus nih. Kita berpikir seperti itu. Tapi bukan soal bagus atau tidak bagusnya doa itu. Tapi tentang bagaimana imanmu dan apa yang terjadi setelah doa kita. Nah, saudara-saudara, si anak muda itu berdoa, ya kita bilang kurang ajar. Itu doa tidak bagus. Tapi ternyata doanya penuh kuasa. Lalu kemudian setelah saya pulang, berapa bulan kemudian, teman waktu saya sekolah Alkitab itu, dia bukan anak sekolah Alkitab, tapi saya waktu itu melayani di GBI Petamburan. Lalu kemudian itu ada teman saya dari kami masih bujangan. Lalu kemudian teman saya itu dia aktivis di pemuda GBI Petamburan. Lalu kemudian dia sakit. Saya ngunjungin di rumah sakit Mitra Kemayoran. Lalu kemudian di Mitra Kemayoran itu ada ruang ICU, ada ICCU. Jadi kalau ruang ICU, kita datang misalnya 3 orang datang ngedoain orang sakit, 3 orang bisa, boleh kalau di ICU. Tapi kalau di ICCU cuma bisa 1 orang yang datang. Maksudnya kenapa? Nggak boleh 2 orang aja nggak boleh datang nengokin orang sakit karena maksudnya supaya nggak ngobrol, supaya nggak bicara. Lalu kemudian saya datang dan istrinya bilang, Pak Joni, Mbak masuk aja katanya, soalnya kita nggak boleh berdua, cuma boleh 1 orang katanya. Ya udah saya datang. Lalu kemudian saya lihat di infusnya itu ada 2 botol infus masuk di tangan, lalu ada 3 botol infus lewat kaki. Lalu kemudian dia berdoa, ada selang masuk di hidungnya, juga ada selang di mulutnya. Jadi dia makanannya lewat mulut pakai suntikan, lalu di hidungnya juga ada selang begitu, lalu kemudian di tangan, di kakinya banyak selang-selang, lalu di dadanya juga ada elektrokardiogram gitu, EKG. Lalu kemudian saya lihat, aduh, ini teman saya nih kesian. Istrinya itu sampai jual rumah, sampai jual mobil, karena dalam waktu 2 minggu itu sudah menghabiskan ratusan juta gitu. Dan teman saya itu sakitnya tiba-tiba gitu. Lalu saya doakan dia, saya tumpangin tangan, tapi ya tentu saja saya numpangin tangannya sopan, saya nggak ceplak begitu ya. Jadi saya doain. Lalu kemudian itu di ruang ICCU itu setiap pasien tuh dibatasin dengan pakai pakai kaca begitu, kayak ruang kaca. Jadi setiap pasien itu ada ruang-ruang kaca. Lalu kemudian saya doain, lalu di depan saya selesai doakan, saya keluar, saya lihat di kaca, iya, saya lupa, tadi saya bawa minyak urapan di kantong nih. Saya masuk lagi, kan waktunya 1 jam untuk jam besuk. Lalu kemudian saya masuk lagi, saya doain, saya bawa minyak urapan, saya olesin di tangannya, di kepalanya. Lalu kemudian saya doakan, sesuai dengan firman Tuhan, saya olesi orang sakit ini dengan minyak, saya menyembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bla 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 bla. Lalu kemudian saya doakan begitu, saya keluar, saya liatin, ini teman saya ini seumuran saya kira-kira, jadi saya kenal udah puluhan tahun, dia sakit begitu, kita kan jadi ngenes gitu, kesian gitu, apalagi istrinya sampai jual rumah, sampai jual mobil, jual rumah juga, jual murah gitu, karena dia perlu uang untuk biaya pengobatan suaminya. Lalu kemudian saya pikir, udah,
Saya doain sekali lagi, saya mau pulang, saya masuk lagi, saya doa, lalu kemudian saya bilang sama teman saya bilang, gue balik ya, jangan mati dulu, kasihan istri kamu, saya bilang begitu. Lalu kemudian saya keluar, tapi saya merasa kok jangan pulang dulu gitu. Saya merasa dalam diri saya, jangan pulang dulu. Lalu saya masuk lagi, saya tanya, Tuhan ada apa? Terus saya tiba-tiba dapat di ruangan yang saya masuk untuk keempat kalinya, ruangan ICU itu, tiba-tiba ada hadirat Tuhan yang sangat kuat, dan saya bilang, ada apa Tuhan? Lalu Tuhan bilang begini, kamu puterin, kelilingin orang sakit ini. Masalahnya itu ruangan kan dibatasin kaca. Lalu kemudian ada 5 botol infus, ada oksigen di hidungnya, ada selang di mulutnya. Lalu kemudian belum lagi EKG, kabel-kabelnya banyak begitu. Gimana gua ngelilinginnya nih? Saya bilang, gimana nih? Akhirnya saya sampai ngerondang tuh apa ya? Saya merangkak ngelilingin teman saya itu, ngelilingin orang sakit ini. Satu kali saya kelilingin, lalu Tuhan bilang gini, satu kali lagi, saya ngerangkak 2 kali, lalu Tuhan bilang satu kali lagi, saya ngerangkak sekali lagi, 3 kali saya ngerangkak ngelilingin orang sakit ini. Buat saya ngerangkak tidak masalah. Tapi yang jadi masalah, dokter sama suster yang di ruangan itu kan ngelihat, itu kan ruangan kaca, dia bisa ngelihat saya ngerangkak gitu, ngapain gitu kan. Lalu kemudian saya pikir, aduh gimana nih. Lalu kemudian udah gitu, Tuhan bilang, kamu berdiri sekarang. Saya berdiri deh. Lalu kemudian Tuhan bilang, usir roh maut. Aduh, cilaka, saya bilang. Ngobrol aja nggak boleh. Di ruangan itu, di ruang ICU, ngobrol aja nggak boleh. Saya mesti ngusir roh maut, roh kematian. Gimana caranya? Saya pernah ngusir setan dari jauh lewat telepon. Bisa. Si orang yang di Solo, yang di Surabaya, yang di Manado, saya suruh pakai speaker begitu, lalu kemudian itu efektif, bisa terjadi. Tapi kalau ngusir orang sakit, ngedoain orang sakit, bisa aja kita doa pelan-pelan. Tapi kalau nengking orang roh maut, kita nggak bisa pelan-pelan. Jadi, aduh gimana nih? Gue mesti ngusir roh maut. Lalu roh maut itu mesti ditengking, saudara. Jadi saya ambil, saya ngikut Tuhan aja. Tuhan maunya gimana dah. Udah suka-sukamu Tuhan gitu. Jadi saya mulai deh doa ekstrimnya keluar. Saya bilang, saya ambil otoritas Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya pagarin teman saya ini, saya sebutkan namanya. Saya pagarin dia, roh, jiwa, tubuhnya, dia terpelihara sempurna. Saya usir semua penyakit, saya usir semua roh maut. Saya pagarin nyawa teman saya ini. Saya pagarin kehidupannya, saya pagarin roh, jiwa, dan tubuhnya. Sehingga roh maut tidak dapat mendekat kepada dia, tidak dapat menjamah dia. Saya perintahkan semua roh maut pergi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu suster sama dokter pada melotot ke saya semua. Kebayang nggak saya rasanya kayak gimana? Pokoknya mah Tuhan suruh begitu, udah gue bikin dah. Gimana nanti dah, mau ditegur, mau dimarahin dah. Lalu kemudian si dokter sama suster tuh tiba-tiba berdiri, jalan ke arah saya. Saya bilang, mati deh gue dah. Gue cilaka. Ini dokter sama suster pasti mau nyalahin saya nih, suruh diam gitu. Tapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tiba-tiba di ruangan sebelah itu bunyi tit gitu, berarti mati tuh sebelah tuh.
Lalu kemudian saya baru lihat, itu kalau orang di ICU gitu, tiba-tiba jantungnya berhenti, itu buru-buru dicabut kabel-kabel EKG-nya, lalu kemudian dokternya pakai alat kejut tuh, dia kasih seperti odol dulu, lalu kemudian alat kejutnya ditempel, lalu kemudian si dokternya bilang 1, 2, 3, lalu kemudian itu ternyata kalau dikasih alat kejut tuh pasiennya tuh sampai melompat gitu, tuh gitu. Oh, Anda belum pernah kan lihat begitu kan? Saya pernah tuh baru pertama kali tuh, umur saya udah gocap lebih nih. Saya baru pertama kali lihat begitu. Di Ternyata film kalau banyak, dikasih Om. alat kejut tuh sampai lompat. Lalu kemudian si dokternya bilang, sekali lagi katanya, dia kasih odol lagi gel gitu, ditempelin 1, 2, 3, lalu kemudian masih gitu. Lalu kemudian si dokternya bilang 1 kali lagi, karena sekali lagi, lalu kok ditempel lagi, lalu kemudian dikejut 3 kali, akhirnya nggak hidup juga. Si dokternya bilang beresin deh katanya. Nanti setelah rapi, kasih tahu keluarganya di depan. Waktu saya kan ngelihat di sebelah tuh. Tiba-tiba teman saya itu selang yang di hidung sama di mulutnya tiba-tiba udah dicabut. Kan kalau dicabut kita nyabutnya dengan paksa begitu jadi keluar darah gitu. Lalu kemudian saya liatin teman saya bilang, aduh, jangan sampai gue disalahin nih. Gue tadi kan kelilingin, dokter lihat, suster lihat, ini gimana nih udah lepas begitu. Lalu kemudian saya bilang, ini kok bisa kelepas begini? Lalu kemudian teman saya, John, katanya, gue takut katanya. Takut apaan? Saya bilang. Ada seperti orang tapi bukan orang. Kayak orang tinggi, gede, hitam. Dia tarik gue. Terus teman saya bilang, gue bilang gue nggak mau, tapi gue tetap diseret dia. Itu roh maut tuh, gede, hitam, jelek begitu. Lalu kemudian dia tarik, diseret. Lalu kemudian teman saya bilang, gue nggak mau. Rupanya itu waktu saya kelilingin tadi tuh. Waktu saya kelilingin, saya pagerin, lalu saya usir roh maut. Rupanya roh mautnya udah datang gitu di ruangan bawa jemput teman saya. Teman saya bilang, gue nggak mau. Saya bilang, jangan takut. Itu dia udah ke sebelah, saya bilang itu ke sebelah, karena kan di sebelah itu kan tiba-tiba pasiennya mati tuh. Saya bilang, rupanya roh maut itu udah datang, lalu Tuhan suruh usir roh mautnya, rupanya roh mautnya tidak mau pulang dengan tangan hampa. Jadi dia bilang, yang mana aja dah gue ambil, yang mana aja dah yang bisa gue comot. Lalu kemudian saya ketok-ketok ke ruang sebelah, ada dokter sama suster di situ. Saya bilang, dok, sini dok. Dokter sama susternya datang, kenapa? Katanya. Saya bilang, liatin tuh, teman saya ini selang-selangnya udah cabut. Lalu si dokter sama susternya datang ke ruangan teman saya itu, lalu kemudian si dokternya tanya, siapa yang nyabut ini? Katanya. Saya cabut sendiri dok, kata si teman saya ini. Loh, Bapak udah bisa ngomong katanya. Iya udah bisa. Lalu teman saya duduk, tiba-tiba duduk. Nah, dokternya kan bingung. Teman saya tadinya cuma koma begitu, dia tiba-tiba udah bangun. Loh, kok bisa begini katanya. Lalu akhirnya diperiksa, lalu 1 jam kemudian pindah ke ICU biasa. Besokannya dirawat lagi 2 hari di ruang rawat biasa, takutnya sakit lagi gitu loh. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini adalah doalah sampai sesuatu terjadi. Berdoa sampai Tuhan jawab doa kita. Dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Ya, saudara-saudara, dan kemudian ketika anak si ibu janda ini sudah hidup kembali, Elia mengambil anak itu dan membawa kepada ibunya dan berkata, ini anakmu, dia sudah hidup. Tuhan memberkati kita semua.
Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar malam ini. Tuhan, ajari kami untuk berdoa dengan tidak berkeputusan. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Tuhan, ajari kami untuk rendah hati dengan rendah hati. Kami tidak terburu-buru menyalahkan keadaan. Kami tidak terburu-buru menyalahkan seseorang, apalagi menyalahkan Tuhan. Tapi biar kami mengingat bahwa memang orang hidup di dunia ini pasti ada masalah. Tapi kami percaya sebesar apapun masalah kami, Tuhan pasti sanggup menolong kami semua. Hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus Tuhan memeteraikannya bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bu Sending, kaki saya yang kanan sakit. Kalau habis duduk, terus bangun gitu, habis ditekuk, diluruskan mau bangun gitu, mesti pelan-pelan sakit. Sakitnya di belakang lutut. Oh gitu ya. Ibu udah periksa ke dokter nggak? Belum. Harusnya Ibu periksa ke dokter sehingga tahu itu masalahnya di mana gitu. Masalah Ibu saya kira mungkin itu ada asam urat, jadi mungkin Ibu perlu minum obat asam urat atau gimana gitu. Ya kita nggak tahu. Jadi kita berdoa, tapi juga kan kita harus berusaha juga ya Bu ya, gitu. Ya kita berdoa. Iya. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Sian Linglai. Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya menjamah, dan kemudian kami ambil otoritas dan kuasa Tuhan. Kami menyembuhkan Ibu Sian Linglai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa bilur Tuhan Yesus Kristus. Ibu Sian Linglai dijamah dan disembuhkan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Amin. Terima kasih, ya, Bu. Pastor. Tuhan berkati, Bu. Berkati, ya. Ya, Bu. Baik, selanjutnya untuk Bapak Goyanto. Oh, Pak Goyanto yang lagi di jalan ya? Jalan. Pak Goyanto mau didoain apa, Pak? Ini agak lemah tubuh, Pak. Ada lemes, gitu. lemes, sama ada diabetes, sama gagal ginjal, sama lambungnya tidak enak, Pak. Asam uratnya juga tinggi. Oh, diabetes ya? Ya. Di rumah saya punya banyak daun imbo. Itu bagus buat orang diabetes. Daun apa? Nanti daun imbo. Itu daunnya pahit. Jadi dibikin kayak teh gitu. Kalau diminum itu pahit. Tapi setelah minum pahit gitu, Bapak minum air putih aja pahitnya hilang. Nah itu bagus tuh buat diabetes. Iya. Biasa kalau badan lemes mungkin karena gula darah Bapak terlalu rendah. Bisa jadi seperti itu. Ya. Kalau Bapak mau, Bapak bisa ambil di rumah saya, atau nanti saya kirim lewat Gojek gitu atau gimana gitu. Di Blora, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh, Bapak Jawa Tengah ya? Iya. Nanti saya kirim bisa lewat Tiki, nanti Bapak ganti ongkos kirim aja, ongkos kirimnya aja. Iya. Iya. Ya, kita berdoa buat Pak Goyanto. Ya, itu ada Tuhan, ginjal. kami ya. Ada ginjalnya. Gagal ginjal, Pak, juga ada. Mendekati gagal ginjal. Hampir gagal ginjal. Gigi ginjalnya saya nggak bagus. Oh iya. Ya. Tuhan, kami berdoa, mohon anugerah Tuhan biar kiranya kuasa Tuhan turun, dan kami menyembuhkan Pak Goyanto dengan kuasa bilur Tuhan Yesus Kristus, dan kami minta anugerah Tuhan sehingga Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesembuhan buat Pak Goyanto.
baik dari gula darah maupun gagal ginjalnya. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan buat Pak Guyanto. Terima kasih Tuhan untuk penghiburan, terima kasih untuk kekuatan, untuk kesembuhan yang Tuhan berikan buat Pak Guyanto. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Ya Pak Guyanto, Tuhan berkatin. Ya, amin. Terima kasih, Pak. Pak Ferry. Ya, shalom Pak. Ya, salam Pak Ferry. Tolong lagi batuk-batuk nih, dada lagi sakit Pak. Ini Pak, gat nih, batuk-batuk ada kolesterol dikit Pak. Oh iya. Iya. Ya kita berdoa buat Pak Ferry. Tuhan, kami berdoa untuk kesembuhan Pak Ferry dan biar kuasa bilur Tuhan Yesus Kristus menjamah Pak Ferry dan memberikan kesembuhan yang sempurna, dan biar Tuhan menjamah paru-parunya, Tuhan menjamah tenggorokannya Pak Ferry, dan Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami menyembuhkan Pak Ferry dengan kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Selanjutnya Ibu Ninyoman Susan. Ya, Bu. Ya, shalom Bu Nyoman, gimana Bu? Nah, saya ada keluhan sedikit kemarin, terselip Pak, jatuh di kamar. Pinggang saya sakit sedikit Pak. Mohon dukungan doa. Oh, iya. Kalau dekat rumah saya ada tukang urut, pintar tuh dia tuh. Saya di Iya. Tapi Ibu di Bali ya? Nah, Iya. Iya. Ya udah kita berdoa ya buat Bu Nyoman. baik Pak. Tuhan, kami berdoa untuk Bu Nyoman, dan biar kiranya Tuhan memberikan kasih karunia dan anugerah buat Bu Nyoman. Kami menyembuhkan Bu Nyoman dengan kuasa bilur Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya kuasa Tuhan turun atas Bu Nyoman dan memberikan kesembuhan yang sempurna buat Bu Nyoman. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan, berikan penghiburan buat Bu Nyoman, dan kami percaya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pemulihan buat Bu Nyoman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, Bu Nyoman, Tuhan berkati Bu Nyoman. Hati. Baik, untuk selanjutnya Pak Petrus M. Ya, Pak Petrus, gimana Pak? Shalom Pak. Shalom. Minta doa Ya. untuk kerjaannya Pak ya. Supaya Tuhan bisa buka jalan untuk pekerjaannya. Oh, kemarin terakhir Bapak kerja apa? Terakhir kerja IT Pak. IT teknisi untuk IT. Oh, Bapak berarti sarjana komputer ya? Ya, sekolah komputer. Bagian jaringan Pak. Oh, bagian jaringan ya. Bapak Ya. tinggal di mana Pak? Di Johor, Malaysia Pak. Johor, Malaysia. Oh, iya. Ya, Ya, kita berdoa buat Pak Petrus. ya. Tuhan, kami percaya Tuhan adalah sumber segala berkat, dan kami manusia hanya bisa berusaha, tetapi segala berkat itu asalnya dari Tuhan. Kami berdoa mohon anugerah Tuhan buat Pak Petrus, sehingga Pak Petrus bisa dapat kerjaan yang baik, dan Tuhan bisa memberkati Pak Petrus, sehingga Pak Petrus bisa mengalami kecukupan yang dari Tuhan, dan berkat Tuhan dialirkan buat Pak Petrus. Kami berdoa Tuhan berikan pekerjaan yang tepat, yang kami percaya Tuhan pasti memberikan buat Pak Petrus anugerah dan berkat-Mu. Kami memberkati Pak Petrus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Pak Petrus, Tuhan berkatin. Tuhan berkati Pak Joni, Tuhan Yesus berkati. Ibu, ya Pak. Untuk selanjutnya Ibu F. Tim. Ibu Ruth ya? Iya, Pak. Ya, Ibu Ruth. Oh, Ibu Ruth atau Ibu Tim? Ibu Ruth. Oh, Ibu iya. Ruth dulu, Pak. Ibu Ruth dulu. Ya, Ibu Ruth, gimana Bu? Ini Pak, sakit perut kalau lagi M. Oh, iya.
Saya nulis buku soal kutuk. Iya Pak, tadi saya dengar YouTube Bapak tentang kutuk keturunan. Iya, jadi ada keponakan saya, sekarang dia udah menikah, udah punya anak 3, udah tinggal di Australia. Keponakan saya dulu dari sejak SMP, waktu dia permulaan dapat mens, sampai dia menikah, itu dia tiap kali mens itu kesakitan sekali, sampai nggak bisa bangun, sampai nggak bisa kuliah, nggak bisa sekolah. Saya doain anak itu, saya ajar dia untuk confession, pengakuan iman, dan kemudian dia sembuh sekarang sampai dia ngomong begini, dia panggil saya Om katanya, tahu nggak katanya, Nana kemarin di airport sampai malu katanya, ada ibu-ibu bilang celana kamu merah, kayaknya bocor katanya gitu. Jadi dia biasanya kalau mens tuh rasa sakit sekali, jadi nggak pernah terlambat kasih pembalut. Kali itu sampai dia nggak berasa gitu. Dan kita percaya ada kuasa Tuhan. Ya, Burut ikutin doa saya. Baik. Tuhan, saya percaya. Tuhan, saya percaya. Ada kuasa Tuhan. Ada kuasa Tuhan dalam hidup saya. Dalam hidup saya. Saya dilahirkan. Saya dilahirkan dari orang tua. Dari orang tua. Dan nenek moyang. Dan nenek moyang. Yang berdosa. Yang berdosa. Saya juga punya sifat dosa. Saya juga punya sifat dosa. Tapi saya percaya. Tapi saya percaya. Di dalam salib saya percaya. Tuhan Yesus, dalam salib Tuhan Yesus di dalam Kristus, salib Tuhan Yesus. Ada kuasa Tuhan. Di dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa Tuhan. Dan sekarang saya percaya. Dan saya percaya. Kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Menyucikan saya. Menyucikan saya. Mentahirkan saya. Mentahirkan saya. Saya juga mengakui. Saya juga mengakui. Dosa orang tua dan nenek moyang saya. Dosa orang tua dan nenek moyang saya. Saya tahu. Saya tahu. Pengakuan dosa untuk orang tua maupun nenek moyang. Pengakuan dosa untuk orang tua dan nenek moyang. Tidak akan mengubahkan keadaan mereka. Tidak akan mengubahkan keadaan mereka. Tapi saya percaya. Tapi saya percaya. Kutuk atas diri saya. Kutuk atas diri saya. Sekarang terputus. Sekarang terputus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya. Saya percaya. Kuasa salib Tuhan Yesus Kristus. Kuasa salib Tuhan Yesus Kristus. Membebaskan saya. Membebaskan saya. Dari semua kutuk. Dari semua kutuk. Termasuk juga kutuk Hawa. Termasuk juga kutuk Hawa. Saya percaya. Saya percaya. Saya disembuhkan Tuhan. Saya disembuhkan Tuhan. Oleh kuasa bilur Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa bilur Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa salib Kristus. Oleh kuasa salib Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, ya Tuhan Terima berkati kasih, Burut. Ya, Burut nanti bisa minta ke siapa ya? Nanti minta WhatsApp saya ke Ibu Desi Wijoyo. Ya, nanti Ibu nanti saya kirimin bukunya. Buku soal kutuk itu. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, Bu Etim gimana, Bu? Shalom, Pak. Ya, gimana Bu Etim? Oke.
Gini Pak, saya ini suami saya kan ini Pak pergi ninggalin kami, tapi saya melihat bapak mertua saya itu membuat sesuatu yang membuat kami dipisahkan sampai suami saya itu nggak ngingat untuk pulang Pak. Terus anak saya juga udah setahun ini selesai studi belum dapat kerja, jadi saya itu jangan perbuatan bapaknya itu yang nggak mengingat anak-anak, anak saya pun jadinya nggak dapat pekerjaan. Jadi mohon didoakan, Pak. Lah, Ibu buat makan dari mana? Kalau suami nggak ada? Saya kerja, Pak. Oh, Ibu dapat dari kerjaan. Iya, puji Tuhan. Saudara ada usaha, jadi saya dipekerjakan di tempat saudara. Oh, iya. Anak Ibu laki atau perempuan? Saya punya anak 3, Pak. Perempuan semua. Oh, iya. Cuma suami ya, Ibu siapa namanya? Robi. Nama suami Ibu Robi ya? Iya. Ya, kita berdoa ya. Tuhan, kami berdoa untuk suami Ibu Etim, Bapak Robi. Tuhan kiranya menjamah hatinya. Tuhan kiranya menolong supaya Pak Robi diingatkan oleh Tuhan untuk ingat akan tanggung jawabnya kepada istri dan anak-anaknya. Kami memberkati Ibu Etim dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ada kuasa Tuhan dan Tuhan pasti menjamah dan memberkati Ibu Etim. Tuhan memberkati juga ketiga anaknya. Dan kami percaya Tuhanlah yang memelihara hidup kami sempurna. Dan Tuhan tolong ingatkan Pak Robi untuk bisa bertanggung jawab kepada istri dan anaknya. Sekarang saya perintahkan kepada rohnya Robi supaya balik lagi kepada istri dan anaknya dan tunjukkan tanggung jawabmu kepada istri dan anakmu. Dan setiap roh yang menghalangi, setiap roh yang menutup matamu, sekarang saya bukakan telingamu, saya bukakan matamu untuk ingat kepada istri dan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat Tuhan ada pada Ibu Etim, juga pada ketiga anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Selanjutnya Ibu Nova Kristina. Ya, Bu Etim, Tuhan berkatin. Oke, makasih Pak. Iya, Bu. Tuhan berkatin, Bu Etim. Ya, gimana Bu Nova? Shalom. Ya, Pak salam Joni. Bu Nova, gimana? Mohon didoakan Pak. Saya 2 tahun ini asam lambung sama migrain, Pak. Migrain tuh sakit kepala sebelah ya? Iya. Ya, kita berdoa buat Bu Nova. Tuhan, kami percaya kuasa kesembuhan dari Tuhan ada pada kami. Dan kami sekarang mengambil otoritas dan kuasa Tuhan. Kami menyembuhkan Bu Nova dari semua penyakit migrain dan asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa itu diulurkan dan Tuhan menjamah Bu Nova. Kami percaya Nova disembuhkan oleh kuasa biru Tuhan Yesus Kristus dan sekarang Bu Nova tidak lagi migrain, tidak lagi mengalami asam lambung. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan kekuatan buat Bu Nova menjalani hari-harinya dengan penuh kesehatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati kesehatan Bu Nova, kami memberkati roh, jiwa, dan tubuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, Bu Nova, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati. Ibu Artalena, silahkan Bu. Shalom Pak. Shalom Bu Artalena. Mengalir aja Pak. Ibu mau didoakan buat apa Bu? Kesembuhan. Ibu sakit apa?
Sinkopresia. Apa itu? Kejiwaan. Sama ginjal. Oh, iya, iya, iya. Ya, kita berdoa buat Ibu Arta Lena ya. Tuhan, kami berdoa, mohon Tuhan memulihkan Ibu Arta Lena dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap penyakit yang ada pada Bu Lena, baik penyakit secara fisik di tubuhnya maupun secara jiwanya, Tuhan menjamah dan menyembuhkan, dan Tuhan memulihkan Ibu Arta Lena. Kami percaya Amin. Ibu Arta Lena ada dalam tangan Tuhan, dan setiap roh yang mengikat Bu Lena, kami perintahkan semua roh itu pergi dan melepaskan cengkeraman-Mu atas wanita ini, dan kami percaya ada damai sejahtera Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang sempurna Amin. atas Ibu Arta Lena. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Makasih Pak Joni. Ya, Bu Arta Lena, Tuhan berkatin. Tuhan berkati Pak. Bu Elisa Maria. Salam Pak. Shalom Bu Eli Maria. Ibu Maria atau Eli dipanggilnya? Elisa Pak. Ya, Elisa. Gimana Bu Elisa? Kan jadi Pak, saya dari dulu tuh kalau di keramaian itu kan paling takut ya Pak ya. Kalau di keramaian tuh kayak mata itu ngeliat apa aja gitu. Lah semalam tuh saya uji coba Pak. Kan di Singapura ada pasar malam. Saya keluar Pak. Lepas itu pulang tuh dari semalam tuh kayak ada yang ngikutin, ada bisikan. Tapi saya tuh nyaman, saya pingin nyari gitu siapa yang ngikutin. Apa bisikan ini dari siapa gitu Pak. Oh, Ibu Elisa tinggal di Singapura nih? Iya Pak. Iya, iya, iya. Bu Elisa berarti cukup sering lihat alam roh ya? Dari dulu tuh saya suka gitu Pak. Saya kan dulu agama seberang Pak. Saya yang nyari-nyari gitu. Dulu kan saya dari ini hari Pak saya kan ikut puasa Daniel ya Pak ya. Itu seperti kayak pingin banget makan mawar gitu Pak. Padahal kan semenjak saya mengenal Kristus tuh udah dipatahkan semua gitu. Makan bunga mawar gitu. Cuma hari ini aja gitu kayak butuh tenaga, pingin makan mawar. Terus saya tuh pingin cari siapa sih yang di belakang saya? Kayak nyaman gitu Pak, kayak mau balik lagi ke zaman dulu. Tapi saya sadar gitu Pak, dalam arti sadar gitu. Belum bersih aja Bu Elisa, kan belum selesai dilayani. Belum bersih Iya. aja. Iya. Ya, kita berdoa buat Bu Elisa ya. Tuhan, kami mohon, Tuhan kiranya mengampuni setiap dosa dan kesalahan Bu Elisa, dan kami percaya kuasa biru Tuhan Yesus Kristus menjamah Bu Elisa dan menguduskan Bu Elisa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap roh yang ngikutin, setiap roh yang dari dulu ngikutin Bu Elisa, sekarang saya perintahkan pergi, tinggalkan Ibu Elisa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan setiap cengkeraman setan saya perintahkan lepaskan cengkeraman-Mu atas wanita ini, dan saya perintahkan setiap roh yang mengganggu Bu Elisa, saya perintahkan pergi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ada kuasa Tuhan, ada bilur Tuhan Yesus Kristus, ada kuasa darah Tuhan Yesus Kristus yang menaungi Bu Elisa, sehingga si jahat tidak dapat mendekat, tidak dapat menjamah Bu Elisa. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran Bu Elisa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kasih karunia dan anugerah Tuhan turun atas Bu Elisa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Ya, Bu Elisa, baik-baik ya, Tuhan berkati ya. Selanjutnya Ibu Angelika dan Bapak Heri. Ya, silakan Bu Angelika. Ada masalah apa Pak Erik sama Bu Angelika?
Ya, malam, shalom semua. Ini kami minta didoakan untuk usaha suami mulai Januari sampai sekarang bisa dibilang belum ada yang masuk. Minta dukungan doanya agar usaha suami lancar kembali dan didatangkan berkat oleh Tuhan. Dan kami Usahanya apa, Bu? Bu? Usaha Pak Heri apa? Bengkel las. Ya? Bengkel las. Bengkel las. Oh, bengkel las, bikin pagar gitu? Ya. Ya, bikin pagar, bikin teralis gitu ya? Ya. Ya, kita berdoa yuk. Tuhan, kami percaya Tuhanlah sumber segala berkat, dan kami percaya kami manusia hanya bisa berusaha, tapi segala berkat yang kami terima itu asalnya dari Tuhan. Itu sebabnya kami mohon anugerah Tuhan, kami mohon berkat Tuhan dicurahkan atas Pak Heri dan Ibu Angelika, dan kami percaya Pak Heri pasti dijamah Tuhan, pasti diberkati Tuhan, dan kami tidak akan kekurangan satu apapun yang baik. Tuhan tahu Pak Heri punya bengkel las, dan Tuhan kiranya memberikan anugerah dan berkat Tuhan turun atas Pak Heri sekeluarga, dan kami percaya bengkel lasnya akan diberkati Tuhan, akan bertambah maju, dan Tuhan kirimkan pelanggan-pelanggan yang baru buat Pak Heri. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, Pak Heri, Bu Angelika, Tuhan berkati. Selanjutnya Ibu Alpensius Sinaga. Ya, Bu Sinaga gimana, Bu? Ya. Ibu masih di mute suaranya, Bu. Oke. Mohon doa yang sakit kanker nasofaring. Kami sudah menjalani kemoterapi 1-6 dan saat ini terjadi pembengkakan di leher, di telinga kanan yang menyebabkan bibirnya sedikit mencong, dan besok lanjut radioterapi rencananya 1-33 setelah penantian hampir 3 bulan menunggu radioterapinya. Semoga ini pilihan yang tepat yang diberikan Tuhan. Iya. Nama suami Ibu apa, Bu? Alpensius Sinaga, Pak. Oh iya. Ya, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, mohon anugerah Tuhan buat Pak Alpensius Sinaga, biar kiranya kasih karunia Tuhan turun, dan Tuhan memberikan anugerah, Tuhan memberikan kesembuhan buat Pak Alpensius Sinaga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa bilu Tuhan Yesus Kristus sanggup untuk menjamah dan menyembuhkan Pak Alpensius Sinaga, dan kami percaya ada anugerah Tuhan yang besar sehingga Pak Alpensius Sinaga menerima kesembuhan, menerima pemulihan. Tuhan memberkati keluarga Pak Alpensius Sinaga, sekeluarga diberkati Tuhan, istri dan anak-anaknya semuanya dijamah dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya percaya segala berkat itu akan turun atas Pak Alpensius Sinaga sekeluarga. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang Tuhan berikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selanjutnya Ibu. Ya, Bu. Halo. Ya, silakan Bu Kristina. Shalom. Ya, shalom Bu Kristina. Gimana Bu? Saya minta pengurapan lidah dan mulut agar pinter bahasa Kantonis, biar pinter bahasa Hongkong. Bagus itu ngomongnya, nggak ada 90% itu 80% itu ngomongnya kurang, cengkoknya itu kurang gitu.
Bu Krista ini kerja di Hong Kong Pak Joni, jadi jangan kaget. Iya. Lidah saya kalau ngomong bahasa Kantonis itu kurang gimana ya? Punya kayak gitu kayaknya kurang, cengkoknya kurang. Jadi minta pengurapan mulut, lidah sama tenggorokan, Pak. Minta biar pinter bahasa Kantonis gitu loh. Ya Ibu mesti banyak latihan, mesti banyak belajar ngomong. Itu nggak ada pengurapan di mulut, di tenggorokan gitu, nggak ada, Bu. Jadi yang ada adalah kita mesti latihan secara rutin, dan kita pasti diberkati Tuhan waktu kita latihan secara rutin. Jadi kalau Ibu minta pengurapan atas mulut, atas tenggorokan supaya pinter ngomong, itu nggak ada pengurapan seperti itu, Bu. Iya. Ya minta didoakan biar pandai gitu loh, Pak. Iya. Baik, kita doakan ya, Bu Christina. Tuhan, kami berdoa buat Bu Christina, Tuhan berikan kemampuan buat Bu Christina bisa speak Cantonese dengan baik, dan Tuhan tolong Bu Christina supaya bisa dapat teman-teman yang bisa melatih bicara Kantonis dengan baik, dan kami percaya ada anugerah Tuhan, ada kuasa Tuhan buat Bu Christina, dan Tuhan berikan Bu Christina supaya bisa lancar speak Kantonis. Terima kasih Tuhan, kami memberkati Bu Christina, kami memberkati pekerjaannya di Hong Kong, dan kami percaya Tuhan juga memberkati keluarga Bu Christina. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati Bu Christina ya. Amin. Terima kasih Pak Pastor. Ibu Yuliana. Ya. Selamat malam. Ya Bu Yuliana, gimana Bu? Mohon doa buat ini kolesterol, darah tinggi, sama gula. Oh, baik, kita berdoa buat Bu Yuliana ya. Tuhan, kami minta anugerah Tuhan buat Bu Yuliana Sundari, dan kami percaya ada anugerah Tuhan yang besar, dan kami ambil otoritas dan kuasa Tuhan sehingga kami bisa menyembuhkan Bu Sundari, Ibu Yuliana Sundari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya semua sakit dari Ibu Yuliana Sundari disembuhkan oleh Tuhan, dan kami percaya anugerah Tuhan besar. Tuhan berkati kesehatan Bu Yuliana, Tuhan berkati hidupnya, dan buat hidupnya bahagia, buat hidupnya penuh dengan anugerah, penuh dengan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.